Ave Maria, perkenalkan saya Pater Yasintus Maria Madir, OSM, biasa dipanggil Pater Sintus. Saya asal Flores, Manggarai. Untuk sekarang saya berada di Meksiko, tepatnya di komunitas Santa Maria Xochimilco di kota Meksiko, di kota pusat Meksiko. Eh, untuk sekarang saya mau membagi sedikit pengalaman panggilan saya. Jadi banyak orang, lebih khusus para pater atau para suster yang masuk biara atau masuk kongregasi, ya punya pengalaman yang begitu menarik, punya pengalaman yang itu begitu mendalam. Tapi untuk saya punya pengalaman itu sangat sederhana ya. Kenapa saya masuk biara? Awalnya saya tidak terlalu sangat menarik dengan kehidupan atau gaya hidupnya orang-orang misionaris atau biarawan atau biarawati. Tapi di saat saya selesai SMA, saya tinggal di kampung itu selama kurang lebih 2 tahun bekerja di kebun atau bantu orang tua. Jadi selama saya berada di kampung, ada anak-anak seminari yang pergi bantu di paroki kami punya. Waktu itu kalau saya tidak salah Pentekostes. Jadi anak-anak seminari pergi ke kami punya paroki untuk bantu kor dengan ada pertandingan bola kaki waktu itu. Waktu itu saya kebetulan ada waktu untuk melihat mereka, menonton mereka bermain bola. Jadi saya pergi ke lapangan dan melihat kebetulan mereka sementara bermain bola kaki dan mereka bermain sangat indah, bermain bagus. Anak-anak seminari selalu bermain bagus. Jadi itulah yang membuat saya merasa tertarik dengan kehidupan membiara, karena melihat anak-anak seminari itu bermain bagus dalam hal bola kaki. Jadi saya selalu suka dengan bola kaki. Jadi alasan hampir alasan yang paling pertama itu masuk biara itu hanya karena bola kaki, bukan karena ada mimpi atau pengalaman yang begitu mendalam, menarik, tidak. Jadi pengalaman saya itu hanya karena menarik dengan bola kaki, makanya saya masuk biara. Jadi setelah sudah masuk, sudah dalam biara, ya kita punya keinginan atau minat itu sudah berubah, bukan hanya karena bola kaki saya, tapi punya kepentingan lain yang sangat mendalam ya, untuk mengikut ini jejak Tuhan. Jadi saya masuk biara itu sejak tahun 2007. Tahun 2007 masuk biara. Awal tahun 2009 itu saya dikirimkan ke luar negeri, dikirimkan ke Meksiko, ke sini. Saya di Indonesia itu kurang lebih 1,5 tahun. Dan untuk melanjutkan studi filsafat dan teologi itu saya dikirim bersama teman-teman lainnya itu ke sini, ke Meksiko. Jadi saya sudah berada di Meksiko sejak tahun 2009 sampai saat ini. Jadi kurang lebih 12 tahun ya, 12 tahun berada di Meksiko, dan belum pernah ditugaskan di Indonesia, belum pernah dipulangkan. Jadi macam sebuah ajakan untuk kaum muda yang punya minat untuk mengalami kehidupan membiara. Jadi jangan terlalu takut. Ketika Anda takut, begitu tantangan itu selalu menghadapi Anda. Jadi dan juga jangan terlalu memilih pengalaman yang terlalu indah atau mendalam, pengalaman rohani. Jadi ada juga pengalaman yang sangat sederhana yang membuat kita itu yang mengiring kita itu masuk dalam biara, lebih khusus dalam
saya punya pengalaman ya, hanya karena bola kaki saya masuk biar itu pengalaman pertama. Jadi kalau ada yang berminat, mungkin kalau ada suka musik, suka bola kaki, atau suka hal-hal yang lain, ya. Mungkin itu hal-hal seperti itu, hal-hal kecil itulah yang Tuhan selalu macam inginkan, ya. Bukan berarti ya hal-hal atau pengalaman-pengalaman yang mendalam, pengalaman rohani tidak terlalu penting, bukan. Maksud saya biar kita punya pengalaman yang sangat sederhana. Kalau kita punya betul-betul mempunyai niat untuk mengikuti jejak Tuhan, itu kita akan tiba, tapi selalu dengan bantuan Tuhan. Jadi Anda yang sekarang sementara melihat video ini, lebih khusus itu kaum muda yang ingin mengalami kehidupan rohani. Jadi yang pertama itu jangan terlalu takut, ya. Dan karena ketakutan itu tidak membantu kita untuk berkembang. Jadi untuk sekarang saya sekarang di Meksiko, di kota pusatnya Meksiko sudah 3 tahun, ya. Saya ditabiskan 1 tahun lalu. Jadi untuk sebelumnya pengalaman studi itu, saya punya pengalaman studi, pengalaman formasi, juga pastoral itu semuanya di Meksiko. Jadi saya selesai filsafat itu tahun 2014, lalu dari tahun 2014 sampai 2018 saya belajar teologi. Dari tahun 2018 sampai tahun 2020 ya pengalaman pastoral di sini. Jadi saya mau membagi sedikit ya suka dan dukanya hidup di Meksiko ya sebagai misionaris, sebagai biarawan. Jadi saya katakan bahwa lebih banyak suka daripada dukanya hidup di sini, karena orang Meksiko itu orang yang paling baik sekali. Mereka terima kita itu semacam mereka punya anak sendiri. Ya itu saya omong begini karena saya punya pengalaman, dan juga pengalaman dari saya punya teman angkatan atau teman-teman lain. Ya kami sangat bangga ya dikirim ke Meksiko, dan bangga juga dapat Meksiko sebagai negara tujuan. Jadi di sini itu orangnya orang baik. Dan mayoritas masyarakat atau umatnya itu adalah agama Katolik, ya. Kalau saya tidak salah itu lebih dari 80% itu Meksiko itu adalah orang-orangnya itu adalah orang Katolik. Jadi jangan terlalu takut kalau Anda dikirimkan ke Meksiko khususnya, atau ke negara lain. Tapi kalau di Meksiko jangan terlalu takut. Itu dia punya sukanya itu banyak sekali. Dalam mereka punya penerimaan untuk orang asing, apalagi kalau kau itu adalah seorang biarawan atau kau itu adalah biarawati, itu mereka sangat bangga. Dan yang lain itu macam di sini itu makanannya itu enak. Jadi pengalaman pastoralnya juga bagus. Tapi dukanya itu hanya karena itu dalam berbahasa. Tapi tidak terlalu ya. Kira-kira dalam berbahasa itu kesulitannya itu hanya di bulan-bulan awal saja. Kalau di awalnya itu agak sulit karena di sini berbahasa Spanyol, ya bukan bahasa Meksiko tapi berbahasa Spanyol. Itu kira-kira kesulitannya hanya di situ saja. Karena kalau kesulitan yang lain itu macam belajar atau berpastoral itu lebih khusus, kau harus pegang itu pertama itulah bahasa. Dan yang lain untuk pengalaman pastoral ya seperti saya katakan tadi, kalau Meksiko itu pada umumnya itu orang Katolik, tapi Katolik yang ya kita bilang setengah-setengah lah. Tapi itu bukan berarti bahwa
tidak ada orang Katolik yang sangat mendalami mereka punya iman atau pengalaman iman mereka, tidak. Dan lebih banyak, begitu banyak juga orang yang sangat mendalami mereka punya iman itu pergi ke gereja dan praktik dalam kehidupan setiap hari. Tapi ada segelintir orang yang mereka katakan bahwa mereka itu Katolik tapi tidak mempraktikkan mereka punya iman itu, seperti pergi doa atau pergi misa ke gereja. Itu ada hanya segelintir orang. Kira-kira itu dia dalam pengalaman pastoral ya. Kira-kira tantangan yang paling berat itu hanya di situ saja. Bergabung atau bisa menarik perhatian mereka, lebih khusus yang segelintir orang yang katanya Katolik tapi tidak praktek mereka punya kekatolikan itu. Kira-kira itu kita punya tantangan yang paling berat untuk menarik mereka punya perhatian untuk datang ke gereja atau datang misa. Saya kira hanya itu saja. Tapi kalau mengenai mereka punya kebiasaan atau tradisi di sini, Meksiko itu dia punya tradisi sangat kaya sekali. Begitu banyak tradisi. Walaupun mereka itu satu negara, tapi hampir setiap provinsi, setiap kota itu punya tradisi yang lain. Tapi keanekaragaman tradisi itu membuat kita kaya itu orangnya kita yang datang dari luar, membuat kita kaya dalam bergaul, dalam mendekatkan diri dengan orang lain. Itu yang membuat kita bantu supaya kita punya kepribadian itu semakin hari semakin kuat dan gagah. Jadi kira-kira itu saja yang saya bisa membagi pengalaman saya selama saya ada di Meksiko selama 12 tahun di Meksiko. Jadi bagi kaum muda yang punya minat untuk masuk biara, silakan, jangan takut. Entah kau itu datang dari seminari atau dari SMA biasa, itu tidak menjadi penting. Yang paling penting itu kau punya panggilan itu. Itu yang harus kita jaga, ya. Macam panggilan itu semacam sebuah benih itu harus disiram supaya dia bisa bertumbuh dengan baik, ya. Untuk selesai untuk pamit saya mau berikan berkat dari sini ya, dari Meksiko. Jadi untuk mereka yang di mana saja berada, saya mau kirim saya punya berkat terhadap kalian. Semoga kalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa.